Apa yang harus dilakukan dari sisi finansial bila Anda kehilangan pasangan karena COVID? Cari jawabannya di Akbarpedia. Virus COVID varian Delta ini memang sangat dahsyat. Semoga varian-varian yang baru tidak separah dan sedahsyat mematikan seperti Delta. Hanya dalam hitungan hari dan minggu jumlah orang yang terpapar langsung naik sangat drastis dan jumlah orang yang meninggal dunia juga naik cukup signifikan. Kalau tahun lalu orang-orang yang terkena COVID atau berita meninggal dunia adalah orang-orang yang kita tidak kenal, ya, hanya lihat di berita, hanya baca di online, di koran, di media massa dan lain sebagainya. Kali ini justru yang terkena dan yang meninggal dunia adalah orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang ada di lingkaran terdekat kita. Bahkan bisa juga keluarga kecil kita dan keluarga besar kita. Nah, musibah ini bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Dan dari berita, info teman-teman dan pengalaman yang menimpa keluarga saya pribadi, ya, keluarga besar, kejadiannya biasanya cukup cepat tuh. Dari mulai tertular sampai kemudian seseorang akhirnya wafat, ya, atau sembuh. Nah, itu biasanya butuh waktu antara 5 hari sampai 12 hari. Itu sebabnya tidak ada salahnya bagi kita semua untuk bersiap-siap, ya. Bersiap dalam hal prokes itu selalu harus, ya, menjaga kesehatan dan juga keuangan juga tidak kalah pentingnya. Serta persiapan apabila Anda ditinggal oleh orang-orang yang Anda kasih dan orang-orang yang Anda cintai. Nah, lalu bila musibah itu tidak bisa dihindari dan kita harus kehilangan pasangan atau orang yang kita cintai, maka apa yang harus dilakukan secara finansial bila hal ini terjadi? Pertama, yang harus diurus adalah seluruh dokumen-dokumen yang berhubungan dengan wafatnya orang tersebut, ya, dokumen kematian, mulai dari surat pernyataan sakit dari rumah sakit, ya, atau dari puskesmas atau dari klinik, ya, surat pengantar RT, kemudian jangan lupa juga kartu keluarga, fotokopi KTP, ya, sampai juga surat keterangan kematian dari rumah sakit dan puskesmas, ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah pertama untuk mengurus pemakaman, ya. Kemudian untuk mengurus juga akte kematian. Ini penting. Mengapa? Karena akte kematian ini penting, dia akan dipakai untuk mengurus seluruh keperluan yang berhubungan dengan keuangan Anda, ya, dari si pewaris tadi yang meninggal dunia. Ya, antara lain misalnya contohnya apa? Kalian butuh untuk klaim asuransi, butuh untuk perbankan, untuk investasi, semua butuh dokumen-dokumen ini. Jangan lupa untuk selalu diselesaikan. Ya. Kemudian jangan lupa juga untuk cek apakah ada wasiat dari si pasangan Anda pewaris. Ya. Kedua, apabila pasangan Anda mempunyai asuransi jiwa, maka segera urus klaim asuransi jiwa tersebut. Ya, minta bantuan agen yang dahulu membantu Anda membuka polis. Ya, kalau agennya udah nggak kerja, minta tolong sama dia untuk merujuk siapa agen penggantinya. Biasanya agen-agen tersebut mereka melalui branch-nya itu punya agen pengganti biasanya yang bisa membantu untuk mengkolek atau membantu Anda mengambil klaim atas polis asuransi pasangan Anda. Dan jangan lupa bawa dokumen-dokumen tadi, ya, karena untuk bisa mengklaim asuransi jiwa dibutuhkan dokumen-dokumen tadi. Yang ketiga, jangan lupa juga mengurus hal-hal yang sama yang juga berlaku di institusi keuangan lainnya. Misalnya di bank, rekening investasi, reksadana, rekening saham, ya, dan macam-macam, semua rekening investasi. Termasuk juga kepemilikan di safe deposit box. Karena biasanya safe deposit box itu bisa menempatkan 2 nama, gitu ya. Apabila safe deposit box pasangan Anda tidak mencantumkan Anda sebagai orang kedua, maka jangan lupa untuk mengajukan bahwa Anda adalah ahli warisnya. Bawa kartu keluarga, bawa akte kematian, dan seterusnya, semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan. Keempat, jangan lupa juga untuk mulai mengurus masalah waris, ya. Baik hak Anda sebagai ahli waris Anda pribadi maupun hak anak-anak Anda dan hak ahli waris yang lainnya. Ya, kalau dalam hukum Islam berarti hak orang tua juga ada, ya. Kecuali yang non-Muslim pakai hukum perdata, maka dia akan berhenti di Anda dan di anak-anak Anda. Ya. Kemudian pengurusan harta waris akan sangat tergantung dari hukum waris yang kalian pergunakan. Apakah hukum Islam, apakah hukum perdata, apakah hukum adat, ya. Kalian akan pakai yang mana tergantung dari kondisi tadi, ya. 5.
karena posisi Anda kemudian menjadi single parent, tinggal pasangan gitu ya, maka yang kemudian harus dilakukan adalah meningkatkan dana darurat Anda. Emergency fund Anda harus naik 2 kali lipat lebih besar daripada yang Anda miliki sekarang. Jadi kalau sekarang emergency fund Anda 6 bulan, berarti naikin jadi 12 bulan. Kalau sekarang 12 bulan, naikin jadi 24 bulan. Jadi ya gimana caranya? Dengan melikuidasi atau memindahkan dana yang nganggur yang menjadi dana darurat, atau untuk menjadi dana darurat, atau menggunakan aset lain, misalnya kayak emas, perhiasan, kendaraan gitu ya, sebagai dana darurat, serta kalau kurang ya kalian bisa cicil tuh emergency fund-nya tiap bulan gitu ya. Oh, ini kayaknya masih kurang nih, ya udah deh, masih kurang sekitar 3 bulan lagi, cicil aja tiap bulan gitu ya. Masih bisa balik seperti pada saat ngumpulin emergency fund di awal-awal dulu. Keenam, pastikan Anda dan anak-anak Anda terproteksi asuransi secara penuh, terutama asuransi kesehatan ya. Kalau suami yang meninggal dunia, biasanya asuransi suami yang di kantor itu mencakupi suami dan anak. So, otomatis ketika suaminya meninggal, maka anaknya tidak tercover asuransi kesehatan. Nah, jadi istri yang ditinggalkan harus membeli asuransi kesehatan, rawat inap terutama, karena rawat inap itu lebih mahal untuk si anak-anak tadi ya. Kemudian kedua, asuransi jiwa sekarang menjadi wajib. Kalau tadi yang meninggal pasangan karena dia yang mencari nafkah, misalnya tadi suami yang meninggal ya, mencari nafkah, kemudian sekarang pindah tinggal istri, nah istri menjadi single soul breadwinner dari keluarga, mencari nafkah buat keluarga, maka Anda yang istri wajib punya asuransi jiwa, karena sekarang si ahli waris anak-anak Anda bergantung pada penghasilan Anda gitu ya. Kalau yang meninggal istri juga sama, kondisinya hanya nanti tinggal dihitung aja apakah ada kebutuhan asuransi jiwa atau tidak. Kalau asuransi kesehatannya sudah di-cover dari kantor tempat Anda bekerja, kalau yang meninggal adalah istri Anda, maka anak nggak perlu lagi beli asuransi kesehatan tambahan karena sudah ter-cover dari kantor. Tapi kalau belum, berarti atau kurang, berarti beli asuransi kesehatan tambahan. Hitung kebutuhan asuransi untuk anak-anak Anda dengan benar menggunakan metode financial planning agar memastikan anak-anak Anda punya cukup dana bila terjadi hal yang tidak diinginkan dengan Anda, terutama untuk asuransi jiwa. Ada metodenya, ada cara ngitungnya, jangan sembarangan. 200 juta nggak cukup, 300 juta nggak cukup, 500 juta nggak cukup. Ada cara ngitungnya, ada yang namanya income based value, survival based value, ada yang namanya human life value. Ya belajar. Ya di IRFC diajarin tuh cara ngitung kebutuhan asuransi untuk ahli waris yang benar. Ketujuh, cek ulang financial goals dan financial plan Anda. Ini juga penting. Apakah ada yang berubah dengan ketiadaan pasangan Anda, gitu ya? Apakah ada yang kemudian menjadi tidak prioritas lagi, gitu ya? Misalnya financial goals Anda ada yang 5 tahun lagi anniversary travel misalnya, kan pasangan udah nggak ada, berarti nggak ada anniversary. Nah itu financial goals-nya bisa dihilangkan, diganti dengan yang lain. Apakah uangnya dipakai untuk dana pendidikan anak, gitu misalnya ya? Atau misalnya naik haji dengan pasangannya udah nggak ada. Nah ini kuota hajinya mau dikasih ke siapa? Mau dikasih ke orang tua atau mau dikasih ke anak? Atau mungkin ya udah kalian berangkat sendiri, kuota hajinya dilepas aja, kalian ambil uangnya balik, bisa juga. Jadi cek lagi apakah ada yang berubah financial plan Anda. Kalau ada yang berubah, apakah Anda tidak mau melaksanakan lagi financial plan tadi karena itu adalah hubungannya dengan pasangan Anda yang sudah tiada, maka Anda bisa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan financial plan yang lain, gitu ya. 8, ini yang terakhir, jangan lupa untuk menulis surat wasiat bagi ahli waris, terutama anak-anak Anda, terutama apabila anak-anak Anda belum cakap hukum. Ya, belum cakap hukum, karena anaknya belum cakap hukum, dia tidak bisa langsung mewaris, harus ada walinya. Nah, apabila anak Anda belum cakap hukum, maka mulai dipikirkan siapa orang yang akan Anda percayakan untuk menjadi wali dari anak-anak Anda. Ya, apakah bisa di orang tua, apakah bisa saudara kandung Anda, bisa saudara kandung dari pasangan Anda, atau orang tua dari pasangan Anda, kakek nenek dan sebagainya. Ya, diskusikan dengan orang tersebut. Ya. Kalau memang Anda bermaksud menjadikan mereka sebagai wali, dan minta kesediaan mereka untuk menjadi wali anak maupun wali keuangan atas anak Anda, gitu ya. Dan setelah mereka menyatakan setuju bahwa mereka mau menjadi wali, cantumkan nama mereka ke dalam wasiat yang Anda buat. Karena kenapa? Karena Anda menjadi orang tua tunggal, kita nggak pernah tahu risiko ada di Anda, gitu ya. Dan kalau itu terjadi, anak-anak Anda terlindungi, gitu ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan, masuk dari virus corona tadi.
selalu prokes, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jangan kemana-mana. Kalau nggak penting jangan kemana-mana. Oke, stay healthy, stay safe ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like ya, kemudian dipencet tanda bintang dan subscribe ya, pencet tanda bintang dan bagikan teman-teman yang lain. Oke.